Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita dalam lanjutan turnamen FTX Crypto Cup 2022 akan menyaksikan pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Hans Mogniman pada day kedua atau hari kedua. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di E4, dilanjutkan pion C5. Terbentuklah Sicilian Defense dan dilanjutkan kuda ke F3, disambut hitam dengan kuda di C6 dan dilanjutkan gajah ke B5, dan di sini terbentuklah Rosolimo variasi. Pertandingan dilanjutkan pion maju di G6 sekaligus persiapan untuk fianchetto gajah dan dijawab putih dengan rokade pendek. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke G7 dan dijawab putih dengan benteng ke E1 dan dilanjutkan kuda ke F6 dan dijawab putih dengan pion maju E5. Langsung saja Magnus Carlsen mengancam kuda hitam. Di sini dijawab hitam dengan kuda ke D5 dan kembali lagi kuda diajak beradu dan di sini ditolak hitam melainkan kuda ke C7, ancaman untuk gajah putih. Di sini gajah langsung saja makan kuda dan dimakan kembali pion dan sekaligus membuka jalur menteri dan gajah hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E4 dan dijawab dengan hitam pion maju di B6 mengamankan pionnya dari ancaman kuda dan dilanjutkan kuda ke F6. Ini adalah salah satu langkah menarik yang dilakukan hitam dan penuh kalkulasi, dan juga harus dijawab hitam dengan langkah yang tepat. Di sini hitam menjawabnya dengan raja ke F8, karena jika hitam mencoba dengan pion makan kuda, maka yang terjadi adalah skak dari benteng dan sekaligus pion ancaman pada gajah hitam. Dan di sini jika dilanjutkan raja geser, pion makan gajah dan dilanjutkan raja makan pion. Dan di sini putih akan majukan pionnya dan persiapan untuk fianchetto gajah. Dan posisi putih bisa unggul. Maka dari itu hitam bisa membaca ini dengan menjalankan rajanya langsung. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda mundur di E4 dan dijawab hitam dengan gajah ke G4, ancaman kuda dan mengepin menteri. Di sini putih melanjutkan dengan pion maju di D3 dan di sini sebenarnya juga trik kembali dilakukan oleh Magnus Carlsen dan hitam bisa melewatinya dengan memajukan kuda di E6. Karena apa? Jika langkah yang dipilih adalah makan pion gratis, maka Magnus akan menjawabnya dengan kuda makan gajah. Di sini terlihat putih mengorbankan menterinya, karena jika dilanjutkan gajah makan menteri dan dilanjutkan putih dengan skak dengan gajah dan dilanjutkan raja geser ke G8 karena engine menyarankan seperti itu dan dilanjutkan ancaman pada menteri. Di sini dijawab dengan misal menteri maju ke D7 dan akan kembali diskak dengan kuda di F6. Dan di sini bisa jadi dimakan dengan pion dan kembali diskak. Dan di sini wajib diterima ya. Maka dari itu akan diterima dengan menteri hitam dan kembali dengan benteng. Dan di sini posisi dua perwira hitam sedang terancam dan di sini posisi putih akan kembali seimbang dengan hitam dan memiliki kondisi pion yang sangat bagus. Maka dari itu yang dipilih oleh hitam adalah majukan kudanya dan pertandingan dilanjutkan kuda ke G5 mengajak pertukaran. Di sini diterima hitam, dimakan kembali dengan gajah hitam putih.
Pertandingan dilanjutkan menteri ke D5, dibalas benteng ke E4, menutup aduan dengan kuda, dan dilanjutkan gajah ke F5. Ancaman pada benteng putih. Di sini pion maju di C4 sebelum benteng kabur, menteri mundur ke E6 dan benteng mundur ke E3. Pertandingan dilanjutkan pion maju H6, gajah mundur di F4 dan pion maju lagi di G5 dan gajah mundur ke G3. Pertandingan dilanjutkan benteng ke D8, ancaman pada pion D8 dan dilanjutkan pion maju di H3. Pertandingan dilanjutkan raja geser ke G8, persiapan menempati titik penting yaitu H7, dan dilanjutkan pion maju A3 sekaligus persiapan menempatkan titik penting dari pion putih. Pertandingan dilanjutkan raja ke H7 sesuai rencana, pion maju sesuai rencana, mengajak pertukaran, dan di sini ditolak hitam melainkan maju benteng ke D7 sekaligus persiapan menumpuk benteng. Maka dari itu di sini putih langsung saja makan pion dan dimakan pion kembali. Menteri maju ke B3 dan dilanjutkan benteng ke D8. Sekali lagi di sini ancaman pada pion. Di sini putih menjawabnya dengan benteng ke D1 memperkuat pion dan dilanjutkan menteri ke G6 sekaligus memperkuat ancaman pada pion. Di sini dijawab kuda dengan ke E1 dan dilanjutkan pion maju H5 dan dilanjutkan kuda ke F3. Di sini sebenarnya juga ada langkah jebakan yang bisa dipecahkan oleh hitam, yaitu langkah sebenarnya yang dilakukan adalah pion maju. Mungkin jika yang dipilih adalah benteng makan pion, maka langkah selanjutnya adalah benteng makan benteng, dimakan kembali dan beradu sampai akhirnya dimakan dengan gajah. Dan langkah selanjutnya adalah kuda makan pion sekaligus cut. Setelah kuda dimakan menteri, maka gajah hitam akan dimakan menteri putih, maka terjadi skak, tempo skak ya. Dan di sini menteri menutup dan dilanjutkan menteri ke E3 sekaligus ancaman pada pion hitam dan memperkuat pion putih. Maka dalam kondisi ini putih terlihat seperti masih unggul atau seimbang dari yang tekanan yang dilakukan oleh hitam. Maka dari itu pilihan yang dipilih adalah memajukan pion dan hitam bisa membaca jebakan dari Magnus Carlsen. Pertandingan dilanjutkan gajah mundur ke H2 dan dilanjutkan pion ke E6, dilanjutkan menteri ke C3 dan dijawab hitam dengan gajah ke F8. Pertandingan dilanjutkan kuda ke E1 dan dijawab pion maju di G4, dijawab putih dengan pion beradu dan dimakan kembali dengan gajah hitam sekaligus mengancam pada benteng. Dan di sini langkah yang dipilih oleh putih adalah pion maju di F3 dan di sini gajah kembali mundur ke F5. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di F4 dan dijawab hitam dengan gajah ke H6 sekaligus memberikan pin pada benteng. Maka dari itu putih menjawab dengan menteri ke A5 sekaligus ancaman pada benteng. Pertandingan dilanjutkan menteri ke G4 ancaman pada benteng putih dan dilanjutkan benteng ke F3 menutup dan dijawab hitam dengan gajah ke E4. Langkah menarik yang dilakukan oleh hitam. Dan di sini diantisipasi putih dengan menteri ke C5 dan dilanjutkan gajah makan benteng dan dimakan kembali dengan kuda. Dan di sini adu kualitas. Selanjutnya pion maju di H3 dan diantisipasi dengan mundur menteri ke F2 dan dilanjutkan pion makan di benteng, benteng kembali makan dan dimakan kembali dengan benteng hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E1 ancaman pada benteng hitam dan di sini dilanjutkan dengan
benteng makan pion, menteri ke B2, dan dilanjutkan benteng ke E3, dan dijawab raja ke F2. Dan pada pertandingan ini dilanjutkan dengan gajah makan di F4, dan pada langkah ke-42 ini Magnus Carlsen menyerah. Jika dilanjutkan, pertandingan akan gajah makan gajah, dimakan kembali dengan menteri skak, dan di sini ditutup dengan kuda, maka dimakan langsung saja dengan benteng, makan kembali dengan pion, dan di sini skak. Dan di sini hitam akan dapatkan menteri putih, dan selanjutnya raja geser, pion maju, raja geser, dan skak. Oke, itu pertandingan kali ini antara Magnus Carlsen dan salah satu peserta di FTX Crypto 2022 ini, yang dimana untuk pertandingan pertama di hari kedua. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, bisa di subscribe, share, dan komen. Terima kasih.